Ada 25 kisah Nabi beserta mukjizat yang dimilikinya, atau perjalanan dakwanya di jalan Allah yang biasa kita dengar. Di antara kisah-kisah Nabi tersebut terdapat kisah Nabi Idris alaihissalam yang pernah merasakan kematian, pernah mengunjungi neraka, dan juga mengunjungi surga. Saat mengunjungi surga, ia tak mau lagi keluar dari surga tersebut. Penasaran dengan kisah Nabi Idris tersebut? Simak kisahnya di channel Islam Popul. Nabi Idris alaihissalam adalah utusan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau hidup sekitar 345 tahun di bumi. Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Sesuai dengan namanya, ia mempelajari dan memahami berbagai jenis ilmu pengetahuan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menemukan alat tulis sekaligus yang bisa memahami tulisan dalam sejarah manusia. Tidak mengherankan jika beliau menguasai ilmu perbintangan atau ilmu falak, merawat kuda, atau bahkan menguasai matematika yang sebagian orang menganggapnya susah. Nabi Idris tak hanya dikenal cerdas dan cinta akan ilmu pengetahuan, tapi juga menguasai seni menjahit. Beliau juga tercatat sebagai manusia pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian. Oleh sebab itulah beliau menjadi manusia pertama yang memakai pakaian berjahit. Setiap kali menjahit, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam diyakini sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Dari Al-Hakim. Nabi Idris juga dikenal bersahabat dengan malaikat maut. Suatu ketika, malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa yang kita kenal dengan malaikat Israel merasa rindu kepada sahabatnya. Dan malaikat maut pun meminta izin kepada Allah untuk menemuinya. Lalu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengunjungi Nabi Idris, maka Allah pun mengizinkannya. Kemudian datanglah malaikat maut tersebut kepada Nabi Idris dalam wujud manusia. Nabi Idris yang melihatnya dalam wujud pemuda merasa sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi Idris pun bertanya padanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Idris pun kembali berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekedar untuk berkunjung ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Ia menjawab, "Aku datang untuk ziarah atau berkunjung padamu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku ada perlu kepadamu." Dia menjawab, "Apa keperluanmu atau hajatmu?" Idris menjawab, "Hajatku padamu adalah hendaklah kiranya engkau mencabut ruhku. Kemudian aku mohon Allah menghidupkanku lagi sehingga aku dapat beribadah setelah aku merasakan sakitnya kematian." Malaikat maut berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Idris ingin dicabut nyawanya karena ingin terus menambah ibadahnya. Rasa sakit yang dialami Nabi Idris saat menghadapi kematian 1000 kali lebih sakit dari hewan yang dikuliti ketika masih hidup. Padahal malaikat maut mengaku bahwa kelembutan ketika ia mencabut Nabi Idris belum pernah ia lakukan kepada makhluk sebelumnya. Subhanallah, lembut saja sudah sangat sakit. Bagaimana jika nyawa dicabut dengan kasar ya? Dicabut nyawanya, Nabi Idris pun dihidupkan kembali. Dikisahkan setelah Israel meminta izin kepada Allah, maka dicabutlah nyawa Nabi Idris pelan-pelan. Lalu ia pun meminta untuk ditunjukkan seperti apa neraka dan bagaimana bentuk siksaannya. Ia berharap dengan mengingat siksa neraka maka itu akan membuatnya semakin tekun beribadah. Setelah mendapatkan izin dari Allah, Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Dia merasakan panasnya api neraka dan sakitnya siksaan di neraka. Dalam Durratun Nasihin karangan Utsman bin Hasan bin Muhammad Asy-Syakir Al-Kaubawi yang diterjemahkan oleh Samsi Hasan, setelah melihat neraka, Nabi Idris kembali mengutarakan keinginannya untuk melihat surga. Malaikat maut berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Tuhan?" Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut agar membawa Nabi Idris ke surga. Nabi Idris melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, berupa kerajaan yang besar, anugerah yang agung, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka Jahim dan keterkejutan melihatnya. Apakah engkau berkenaan memohonkan kepada Allah agar mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan minum airnya, supaya hilang bekas sakitnya kematian dan keterkejutan melihat neraka Jahim?"
Lalu malaikat maut memohon kepada Allah agar kiranya berkenan memberikan izin kepadanya masuk ke dalam syurga dan keluar kembali. Maka Nabi Idris masuk ke dalam syurga. Ia berkesempatan berjalan-jalan di dalam syurga yang diiringi oleh pelayan syurga. Pelayan syurga adalah bidadari cantik, jelita, dan pemuda yang tampan. Mereka memperlihatkan tingkah laku yang sopan saat berbicara. Nabi Idris tiba-tiba ingin meminum air yang ada di syurga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Malaikat maut pun mengizinkannya dan berkata, "Silahkan minum. Inilah minuman untuk penghuni syurga." Pelayan syurga pun datang membawa segelas air minum yang wadahnya dari emas dan perak. Beliau pun meminumnya dan sangat bersyukur bisa menikmati minuman yang segar dan sangat enak itu. Tibalah waktunya keluar dari syurga. Saat di syurga, beliau menaruh terompah atau alas kakinya yang berupa sepasang sandalnya di bawah sebuah pohon di antara pohon-pohon syurga. Lalu dia keluar dari syurga. Kemudian dia berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di syurga. Maka bawalah aku kembali masuk ke dalam syurga." Maka dia dibawa kembali masuk ke dalam syurga dan tidak mau keluar darinya. Nabi Idris alaihissalam pun berkata, "Saya tidak mau keluar dari syurga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Malaikat maut berteriak, "Wahai Idris, keluarlah." Idris berkata, "Aku tidak akan keluar karena Allah telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepadaku kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Dan aku telah merasakannya. Dan Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surah Maryam ayat 71. Aku pun telah benar-benar mendatangi neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Maryam 71. Maka siapakah yang akan mengeluarkan aku dari surga ini? Lalu Allah memberi wahyu kepada malaikat maut, biarkan dia di sana. Sesungguhnya aku telah menetapkannya pada zaman azali, bahwa dia memang termasuk ahli syurga. Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Idris kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 56 hingga 57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, dan aku mengangkat ke martabat yang paling tinggi. Nabi Idris termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Beliau bertemu Nabi Idris. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada Jibril yang mendampinginya waktu itu. Inilah Idris, jawab Jibril. Nabi Muhammad mendapat penjelasan Allah tentang Idris dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Maryam. Nah, sahabat beriman, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang sudah mengalami kematian, melihat neraka dan melihat syurga, sehingga tak mau lagi keluar dari sana. Semoga dengan kisah Nabi Idris ini menjadi motivasi bagi kita agar selalu meningkatkan kadar iman dan ibadah kita kepada Allah, sehingga masuk ke syurga yang nikmatnya tiada tara serta dijauhkan dari siksa neraka yang amat dahsyat pedihnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.